mungkin yang baru gabung silakan isi absennya dulu di Google Classroom sambil menunggu yang lain. Silakan anak-anak dinyalakan kameranya semua ya, supaya Pak Guru tahu kalian hadir. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita mulai saja kegiatan belajar kita hari ini. Sebelumnya Pak Guru awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya anak-anak, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini bisa belajar dengan lancar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah siswa-siswi sekalian, adapun kegiatan belajar kita hari ini adalah presentasi tugas yang kedua. Karena di minggu yang lalu, Pak Guru sudah kasihkan materi yang kedua dalam bentuk video di YouTube dan ada tugasnya. Jadi sekarang presentasinya. Mungkin siapa yang mau presentasi pertama silakan angkat tangan, bisa menunjukkan lambang tangan seperti ini atau raise hand ya. Ada yang mau presentasi pertama silakan. Oke, kalau begitu Pak Guru tunjuk saja langsung ya yang presentasi sesar. Tugas kedua, silakan Cesar di share dulu tampilan tugas keduanya. Nggak bisa Pak, Karena ini ada yang angkat tangan juga, Najwa. Jadi setelah Najwa, Cesar silakan siapkan saja dulu foto tugasnya untuk sebentar, tinggal di share. Oke, sebelum Najwa tampil, kita semua logout dulu karena tadi kita sudah menggunakan waktunya 40 menit. Jadi supaya tidak terpotong videonya, kita logout dulu ya sama-sama karena sudah muncul pemberitahuan dari Zoom 40 menit. Baik, kita lanjutkan lagi kegiatan belajar kita. Jadi kesempatan untuk presentasi tugas Pak Guru berikan kepada Najwa. Silakan Najwa ditampilkan dulu tugasnya. Oke, tampilan tugasnya sudah kelihatan. Nggak bisa ditampilkan langsung 3 lembar kah? Bisa sih, tapi di fotonya sekaligus 3. Oh, tunggu. Terus bagaimana Pak? Ini nanti
atau begini, Ada caranya. Nggak apa-apa, begini saja sudah bagus. Nanti kalau selesai ini, share lagi yang halaman keduanya dan seterusnya. Tapi yang pemfaktoran itu pakai rumus, Pak, di lembar selanjutnya. Ya, tapi sudah dipoto yang lembar selanjutnya semuanya. Ya. Ya, nanti tinggal di-share saja. Oh ya, Pak. Baiklah siswa-siswi sekalian, mari kita simak persentase tugas yang dibawakan oleh Nazwa Aulia. Kepada Nazwa Aulia, Pak Guru persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia Putri Zuraira. Terima kasih atas kesempatan untuk presentasi yang telah diberikan oleh Pak Guru dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tugas saya. Soal pertama, 2 sin kuadrat 2x dikurang 7 sin 2x tambah 3 sama dengan 0. Dengan batas x mulai dari 0 sampai 2pi. Ya. Kita pakai pemisalan. Sin 2x kita misalkan y. Jadinya kan 2y kuadrat kurang 7y tambah 3 sama dengan 0. Nah, habis itu kita pakai rumus yang x sama dengan negatif b tambah kurang akar kuadrat b kuadrat kurang 4ac per 2a. Itu bagaimana, Pak? Kita anunya di lembar selanjutnya. Oh, mau tampilkan lembar? Oke lah, sebentar, lanjut dulu. Nanti kalau ada yang bertanya itu kita tampilkan. Oh iya, Pak. Jadi kan x sama dengan negatif dalam kurung negatif 7 tambah kurang akar min 7 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 3 per 2 kali 2. X tambah dengan 7 tambah kurang akar 49 kurang 4 kali 2 kali 3 per 4. X tambah dengan 7 tambah kurang akar 49 kurang 24 per 4. X tambah dengan 7 tambah kurang akar 25 per 4. X sama dengan 7 tambah kurang 5 per 4. Terus kan itu kan X bisa X1 sama X2. Nah kalau X1-nya berarti kan yang tambah. X1 sama dengan 7 tambah 5 per 4 sama dengan 3. X2-nya sama dengan 7 kurang 5 per 4 sama dengan 1 per 2. Mungkin X yang dimaksud di situ variabel Y ya, karena di sini kan dimisalkan sebagai Y. Iya, Pak. Terus lanjut, sin 2X sama dengan... Tunggu, Pak, ada telepon. Lanjut, sin 2X sama dengan 1 per 2. Nah, sin... Pak, boleh izin sebentar? Ya, mau izin apa? Ada mama telepon, sama bilang dulu. Iya. Tunggu dulu. Maaf, lanjut, Pak. Ya, Naswa, bisa dinyalakan kameranya sambil menjelaskan. Oh, Ya, oke. ya, Pak. Lanjut. Lanjut, sin 2X sama dengan 1 per 2. Nah, sin 1 per 2 kan sama dengan 30 derajat. Jadinya kita jadikan 2X sama dengan pi per 6. 30 derajat sama dengan pi per 6. Jadi kan pi per 6 tambah K kali 2 per pi untuk kuadran 1. X sama dengan pi per 12 tambah K kali pi. X1 sama dengan pi per 12 tambah 0 kali pi sama dengan pi per 12. X2 sama dengan pi per 12 tambah 1 kali pi sama dengan 13 pi per 12. Lanjut, 2X sama dengan pi kurang pi per 6 tambah K kali 2pi untuk kuadran 2. 2X sama dengan 5 pi per 6 tambah K kali 2pi. 5 pi per 6 itu dari pi kan 180 derajat. Kalau pi per 6 30 derajat. Jadi kan 180 kurang 30 sama dengan 150 derajat. Nah, 150 derajat itu sama dengan 5 pi per 6.
X sama dengan 5 pi per 12 tambah K kali pi. X3 sama dengan 5 pi per 12 tambah 0 kali pi sama dengan 5 pi per 12. X4 sama dengan 5 pi per 12 tambah 1 kali pi sama dengan 17 pi per 12. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah pi per 12, 5 pi per 12, pi per 12, dan 17 pi per 12. Mungkin tampilan itunya kesimpulan jawabannya ini ditampilkan halaman selanjutnya. Bagaimana Pak? Kita hapus dulu yang ini? Ya, dihilangkan. Kan kamu baca yang lanjutannya itu kan belum kelihatan. Tadi tapi sudah dibaca. Ini tadi untuk cara pemfaktorannya. Sudah Pak? Bu Najwa, jaringan hilang. Muncul Pak? Belum. Sabar dulu ya. Iya Pak. Oke, ini kan sudah ini cara pemfaktoran. Yang lanjutannya itu, yang nomor 1 bagian akhirnya belum kelihatan. Oh, itu tapi lanjut nomor 2. Juga. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya ini ya. Kemudian nomor 2. Lanjut Pak. Iya. Yang nomor 2, 4 cos kuadrat X kurang 4 cos X kurang 3 sama dengan 0. Dengan X mulai dari negatif 180 derajat sampai 180. Kita pakai pemisalan cos X sama dengan P. Jadinya kan 4P kuadrat kurang 4P kurang 3 sama dengan 0. Terus kita pemfaktorannya pakai yang dalam kurung ini, 2P tambah 1, dalam kurung 2P tambah 1, kali dalam kurung 2P kurang 3 sama dengan 0. P sama dengan negatif 1/2 atau P sama dengan 3/2. Nah, kalau untuk P... Kameranya. Oh. Kameramu diaktifkan. Lanjut. Iya, Pak. Nah, untuk P sama dengan 3/2 kan tidak memenuhi karena nilai kosinus berkisar dari negatif 1 sampai 1. Jadi yang digunakan hanya negatif 1/2. Cos X sama dengan negatif 1/2 X sama dengan dalam kurung 180 derajat kurang 60 derajat. Tambah K kali 360 derajat untuk kuadran 2. Nah, 180 derajat itu memang untuk kuadran 2 180 derajat negatif. Kalau yang 60 derajat kan 1/2 tadi. Yang cos X sama lanjut X sama dengan dalam kurung 20 derajat tambah K kali 360 derajat. X1 sama dengan 120 derajat tambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. X sama dengan 180 derajat tambah 60 derajat tambah K kali 360 derajat untuk kuadran 3. Kuadran 3 itu
80 plus yang 180 tangga. Yang plus 2 sama dengan 240 derajat tambah dalam kurung negatif 1 kali 360 derajat sama dengan negatif 120 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 120. Maaf ya anak-anak, hilang-hilang jaringannya. Ya Pak. Ya, itulah tadi presentasi tugas yang sudah dijelaskan oleh Najwa. Sekarang kita masuk di sesi diskusi. Silakan Najwa tampilkan lagi jawaban nomor 1. Silakan siswa-siswi sekalian diamati apakah di bagian penyelesaian nomor 1 ini ada yang salah, bisa dikoreksi, dan kalau ada hal yang tidak diketahui bisa ditanyakan. Kenapa Najwa tidak ambil K yang negatif? Apa? Kenapa tidak ambil nilai K yang negatif? Oh, kan nanti hasilnya anu, Pak. Nggak, apa ya? Di situ kan ada K kali Pi misalnya kan. Kamu mulai ambil K dari berapa itu dapat Pi per 12. Apa? Kamu ambil nilai K berapa dapat Pi per 12. Itu kan tadi belum, Pak, yang ini. 2X sama dengan yang mana, Pak? Ini X1 sama dengan Pi per 12 dan sekian-sekian dapatnya Pi per 12. X2 dapatnya 13 Pi per 12. Oh, Nah, tadi X1 tanya kan? 0. Iya, kenapa tidak ambil K negatif 1 misalnya? Oh, Kenapa harus mulai dari 0 sih? Halo Najwa, bisa lanjut jelaskan kenapa ambil K dari 0? nggak bisa jelaskan, Pak. Jadi kenapa dia mengambil K dari 0? Karena kalau misalnya masukkan nilai K yang negatif, apakah itu -1, -2 dan seterusnya, kita dapat nilai X-nya juga yang negatif. Itu tidak memenuhi karena Yang 0. diketahui batas X-nya mulai dari 0 sampai dengan 2pi. Berarti semua nilai yang di bawah 0 tidak termasuk atau tidak
memenuhi batas X. Itu jawaban. Siswa yang lain ada pertanyaan? Ini dapat seperdua, Y seperdua dan Y sama dengan 3, sudah tahu kan? Dari mana Sudah tadi yang dapatnya? pakai rumus. Maksudnya, iya pakai rumus. Siswa yang lain sudah paham kan? Dari mana Najwa dapat Y sama dengan seperdua atau Y sama dengan 3? Bagaimana anak-anak? Sudah paham ini? Yang ditulis semuanya? 13 pi per 12, dari mana dapatnya itu? Apa? 13 pi per 12. Dari mana dapatnya 13 pi per 12? Oh, itu kayaknya itu yang pi dikali 1 per pi kan maksudnya 1 toh, terus ditambah sama yang 12, jadinya kan 13. Satu itu berubah jadi apa? Apa? Satunya itu berubah jadi apa? Kan itu pecahan. Penyebutnya kan harus sama. Jadi satunya harus diubah menjadi bentuk pecahan apa? Misalnya seperdua tambah 1, itu kan tidak bisa langsung ditambahkan karena satunya bukan pecahan. Jadi satunya supaya penyebutnya ada 2 di bawahnya, satunya saya rubah jadi 2 per 2. Sehingga pembilangnya 2, penyebutnya 2. Nah, pembilangnya karena sudah sama penyebutnya, saya bisa jumlahkan. 1 tambah 2, 3. Penyebutnya 2, 3 per 2 hasilnya 1 tambah, seperdua tambah 1. Nah, sementara ini kasusnya pi per 12 ditambah 1 kali pi. Nah, di situ penyebutnya 12. Jadi supaya bisa kita jumlahkan pi per 12 ini dengan 1 pi, 1 pi-nya kita ubah jadi bentuk pecahan seperti apa, sehingga dapatnya 13 pi per 12. Bagaimana Najwa? Jawabanmu bagaimana? Ini penyebutnya kan sudah jelas, pasti per 12 toh. Jadi pembilangnya harus berapa supaya jadi 1? Berapa dibagi 12 hasilnya 1? 12. Iya, berarti 1 ini jadi apa? Pecahannya, bentuk pecahannya? 12 per 12. Iya, betul. Kan sudah sama penyebutnya. Jadi pembilangnya kita tambah nih, pi ditambah 2 pi. Hasilnya pi tambah 12 pi. Pi tambah 12 pi, hasilnya 13 pi. Penyebutnya 12, jadi hasilnya sama dengan 13 pi per 12. Demikian juga untuk dari mana dapat 5 pi per 6 ini dan seterusnya. Konsep berpikirnya seperti itu. Jadi kalau pecahan, yang kita lihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau belum, disamakan dulu, baru pembilangnya boleh dijumlahkan. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan untuk halaman pertama ini? Semua yang ditulis dari mana asal usulnya sudah mengerti kan? Baik, karena sudah paham, lanjut lagi ke slide berikutnya, nomor 2. Ya, ini soal nomor 2. Silakan dilihat
bagian apa yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Ini dapatnya 2P tambah 1 dan 2P kurang 3 pakai rumus pemfaktoran juga ya, rumus ABC itu ya. Ya. Habis itu tinggal dicari dan persamaan kosinus, karena di situ kita lihat ada unsur cos. Jadi untuk mendapatkan penggunaan penyelesaian kita gunakan rumus persamaan kosinusnya. Nilai yang diambil adalah untuk cos X sama dengan min /2. Kita lihat di situ P3/2, P-nya adalah cos X, 3/2 itu 1,5, sementara kita ketahui nilai kosinus itu maksimal 1, minimal min 1. Jadi 3/2 karena lebih dari 1 tidak dipakai. Kemudian dari rumus persamaan kosinus itu kita dapatkan nilai X1 dan X2-nya. Untuk X1-nya kita masukkan ke dalam rumus persamaan kosinusnya 100 kita cari dulu nilai alfanya yang menghasilkan min /2. Bisa juga langsung lihat di tabel. Kalau kita lihat di tabel, kita dapat sudutnya 120 derajat. Jadi itu adalah alfanya yang menghasilkan min /2. Kan rumusnya persamaan kosinus itu cos X sama dengan cos theta, X1 sama dengan negatif theta ditambah K kali 360 derajat, dan X atau S2 sama dengan negatif alfa atau negatif theta ditambah K kali 360 derajat. Ini kayaknya rumusnya perlu dikoreksi. Pakai rumus yang persamaan kosinus itu, yang kalau ini yang 180 kurang sekian itu mungkin rumusnya persamaan sinus yang ada 180 kurang alfanya. Jadi maksudnya di sini dikoreksi supaya langsung ditahu saja, tentukan alfanya berapa. Cos X sama dengan cos theta berapa yang hasilnya min /2. Thetanya langsung tentukan. Tapi apakah kalau dicari dengan menggunakan rumus persamaan cos X yang sebenarnya, apakah hasilnya juga sama? Kalau sama, ini bisa kita pakai. Tapi kalau hasilnya beda, berarti ini salah. Jadi begitu ya anak-anak. Saya kira itu saja mungkin komentar, kemudian koreksi untuk tugas yang dikerjakan oleh Nazwa secara keseluruhan. Nazwa penampilannya sudah sangat bagus. Jadi penampilannya Nazwa sudah sangat bagus. Dari pakaian sudah bagus, kemudian cara ngomongnya juga sudah bagus, menjelaskannya tidak kelihatan grogi lah. Pokoknya tenang menjelaskannya. Pak Guru lihat bagus tadi cara menjelaskannya. Kemudian tugas yang ditulis juga bagus tulisannya. Tulisannya Nazwa bagus, bisa terbaca dengan jelas. Terus Nazwa juga sudah tahu cara menampilkan tugasnya di Zoom, sudah tahu cara menggunakan Zoom dengan baik dan benar, sudah tahu cara menjelaskan di aplikasi Zoom ini dengan baik. Kemudian apa lagi ya, kamu juga sudah menunjukkan kamu memang sudah kerja tugas ya. Ini kita bisa lihat semua ya tugasnya, jadi dia memang kerja tugas. Kemudian dia juga sudah bisa memberikan pendapatnya ketika ditanya. Dia masih bisa menjawab pertanyaan Pak Guru.
dengan pemikirannya dia. Nah, jadi Pak Guru kasih nilai tugas kamu juga sangat baik ya. Nilai tugasmu sangat baik dan juga nilai keterampilannya juga sangat baik. Oke Naswa, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Naswa. Oke, silakan ditutup. Sekarang gilirannya Cesar ya. Ya Pak. Ya. Silakan Cesar di share tugasnya seperti Naswa tadi. Halo Cesar, bisa dengar suaranya Pak Guru? Cesar kemana ini? Semua nyala kameranya ya, biar Pak Guru tahu siswanya ada. Oke Cesar, silakan di share tugasnya. Alicia sama Alia nyalakan kameranya, tidak boleh matikan kamera ya kalau belajar online. Ini bagian penilaian sikap juga, ini tidak sopan kalau matikan kamera ini lagi belajar. Ya, kita tunggu ini Cesar lagi mulai sharing tugasnya. Oke Cesar, mungkin bisa dilanjutkan lagi share tugasnya. Jadi anak-anak jangan sering matikan kamera ya, karena itu juga mengganggu jaringan, tidak stabil jadinya. Jadi nyala terus kameranya. Arja, kenapa kamu matikan kameranya terus lah? Nggak bisa tershare Pak. Oke Pak Guru lanjut. Jadi Cesar sama seperti teman-teman yang lain, supaya bisa di-share tugasnya itu jadikan dalam bentuk gambar atau PDF. Caranya itu kalau pakai laptop, klik tombol share di bawah. Kemudian nanti muncul pilihan. Ya. Ada screen, ada whiteboard, ada iPhone Pad. Anak-anak bisa lihat share yang saya share? Ya Pak. Sudah Pak, bisa Pak. Kelihatan kan gambar yang saya share? Ya Pak. Ya Pak, bisa. Sabar. Tadi yang saya lakukan, saya klik share, tapi buka dulu gambarnya. Jadi buka gambar duluan, Cesar. Hah? Itu gambar tugasmu, kok buka Buka gambar dulu di luar. Iya, buka gambarnya duluan, di luar. Sudah? Kalau sudah bilang sudah. Belum Pak. Nanti setelah kamu buka gambar, kamu klik di situ pilihan screen baru share. Pasti kelihatan itu kayak saya tadi. Buka gambar. Baru ke bawah tombol share, pilih screen, baru klik share. Kelihatannya nanti gambarnya. Aku nggak bisa coba. Itu tadi sudah tunjukkan caranya. Maka ini kita disinilah tempatnya kita itu cari pengalaman, kita belajar kan. Jadi kalau sudah bisa sekali, nanti terus untuk seterusnya kalian terbiasa nih, sudah tahu caranya. Memang kita harus pelajari ini dari cara menampilkan tugas di Zoom. Jadi bisa bermanfaat buat kalian nanti di pelajaran lain kalau disuruh presentasi tugas pakai Zoom ini, kalian sudah tahu caranya. Nggak bisa Pak. Bisa ya. Oke lah, nanti kamu pelajari ya tutorialnya di YouTube. Bagaimana cara menampilkan tugas di Zoom. Oke. Ini juga waktunya sudah jam 11 lewat 7, sudah lewat 2 menit. Jadi sampai di sini dulu siswa-siswi sekalian kegiatan belajar kita.
Ya Pak. Minggu Iya, Pak. minggu depan nanti siap-siap setelah sesar Pak Guru tunjuk siapa lagi, yang jelas kalian harus siap lah belajar semuanya. Jadi kalau Pak Guru langsung tunjuk, semua sudah siap untuk presentasi tugas. Minggu depan presentasi terakhir untuk tugas kedua. Atas perhatiannya Pak Guru ucapkan Iya, Pak. terima kasih siswa-siswi sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Anak-anak, Terima kasih Pak. ya.